Aku sebel, soalnya Kak Haris jauhin Ricis ya. Jauhin Ricis? Kamu janjian nikahin Ricis, terus kamu main hilang aja. Itu tuh nggak tanggung jawab, tahu? Nah, pokoknya kamu harus nikahin Ricis habis lebaran. Gak langsung besok nikah. Hal apa yang kamu sukai dari Ricis? Banyak, dia baik. Baik? Dia perhatian juga. Dia ngelihat hatinya tuh tulus aja. Iya. Hafiza, kenapa kamu putus sama Hafiza dulu? Karena emang nggak cocok, nggak sefrekuensi. Sempet ribut setelah putus? Sering. Sering? Kita kan juga keluarga dekat dengan Natasha Wilona. Pertanyaan saya, benar nggak kamu sempat dekat dengan Natasha Wilona? Ya sempet lah deket. Apakah kamu pernah cinlok dengan Tiara Andini? Tapi jika di dunia ini tinggal ada Tiara Andini dan juga Ria Ricis, kamu lebih memilih menikah dengan siapa? Namun, jika di dunia ini tinggal ada Ria Ricis dan ada Hafiza mantan kamu, siapa yang kamu pilih? Oke, kalau itu pertanyaan berikutnya, pernah terpikir nggak menikah dengan Ricis? Dulu pernah sih ngomong nggak setuju. Nah, sekarang kan, Maksudnya, ini kalau nggak puasa sih minum dulu nih. oh iya, kamu apa? Minum, buka puasa dulu nanti? Jangan. Buka puasa Minum minum dulu. biar kuat ya sore. Ya udah, tadi kan udah dikasih shock terapi Pak Cinta. Itu udah duluan shock terapi Iya. nih. Masa mau dikasih shock terapi lagi? Ini ya shock terapi justru membuat lo relax dan relax. Relax lah, tidur. Udah sampai 15 minutes lo akan tertidur, bangun-bangunin lo serasa tidur. Tapi jangan tanya yang aneh-aneh. Tenang aja. Beneran. Nggak aneh, cuma ajaib. Jangan. Nanti lo lihat dulu previewnya. Beneran ya? Beneran. Udah, aku mau, tapi maksudnya kalau bisa jawab satu pertanyaan ini dulu. Boleh. Kalau nggak bisa, nggak jadi. Boleh. Oke. Kepiting yang tiba-tiba jadi dua, apa namanya? Kepotong. Kalau misalnya lu lagi lihat kepiting, tiba-tiba tangan lu digigit, lu namanya apa? Kegigit. Kepatil. Oke, nggak lucu ya? Kalau lucu lu jadi pelawak. Itu nggak lucu. Oke. Kita lihat sini dan tidur. Haris Friza, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Katakan hal yang perlu kamu jawab saja. Jadi jawab semua pertanyaan saya dengan jujur. Haris Friza, sekarang kamu lagi di zona suksesnya kamu. Sinetron, model, penyanyi, presenter. Sekarang saya pengen nanya tentang kehidupan percintaan kamu. Beberapa waktu yang lalu kamu dekat dengan Ria Ricis. Sempat pacaran sama dia nggak? Enggak, Mas. Enggak. Ya berteman, Mas. Berteman. Berteman dekat. Berteman dekat. Oke, sekarang gini. Ada nggak yang hal apa yang kamu sukai dari Ricis? Banyak, dia baik. Baik. Dia perhatian juga. Hmm. Dia tuh suka berbagi sama orang, dia peduli sama orang lain. Hmm. Dia ngelihat hatinya tuh tulus aja. Iya. Gak ngelihat siapa atau gimana. Dan dia selalu memaklumi kalau misalnya ada yang nggak benar, yang nggak sesuai sama yang dia mau. Atau yang bikin kamu kagum dan suka sama dia? Ya aku suka ngelihat personalitinya. Personality, as a personality. Ketemuan pertama kali dengan Ricis kapan dan di mana? Pertemuan pertama kali sebenarnya udah ketemu lama. Iya. Dulu sempat pas premier film. Iya. Di situ tapi belum kenalan yang Iya. gimana gitu. Terus tapi Iya. akhirnya dia ngajak collab di YouTube. Iya. Akhirnya di situ sering ketemu, intens ketemu gitu ya. Akhirnya lumayan ketemu intens karena waktu itu aku lagi nggak sibuk dan dia juga lagi nggak sibuk. Dan aku juga lagi merintis YouTube banget waktu itu. Iya. Dan kita juga sering collab bareng waktu itu.
Oke, sekarang gini, sebagai teman atau saudara atau apapun kan pasti ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka dari teman kita, dari siapapun. Ada nggak hal yang kamu tidak suka tapi dari Ricis? Ada. Apa? Dia tuh nggak bisa ditekan, nggak bisa dipush. Oke. Nah begitu kalau dipush, kadang dia suka nggak mau menghadapi kondisi. Kadang dia mau kayak pergi dari kondisi itu. Aku kurang suka sih sama sifat itu. Tapi aku selalu ingetin waktu itu juga. Bilang apa kamu ke dia? Ya harus bisa menghadapi mau kayak gimana pun. Terus aku kurang suka juga sama dia tuh sering gak mikirin diri sendiri. Dia tuh lebih mikirin orang lain. Kita nggak bisa bahagiain orang lain kalau kita sendiri belum bahagia. Karena kita masih kosong, kita nggak ada isinya. Gimana kita mau isi orang lain? Jadi ya aku selalu bilang ya kamu harus bahagiain diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa bahagiain orang lain. Ricis pernah menangis di hadapan kamu? Pernah. Waktu soal apa? Aku nggak bisa ngomong sih soal apanya. Ya intinya dia curhat itu. Dia curhat waktu itu. Ya. Aku bingung kalau orang nangis harus gimana. Sedih nggak waktu lihat dia sedih? Ya pasti sedih lah kalau kita ngeliat orang di dekat kita lagi sedih, sedih lah pasti. Jadi kamu sedih kalau melihat Ricis sedih ya? Sedih lah. Pertanyaan berikutnya, pernah terpikir nggak pacaran sama Ricis sedikit atau banyak? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi emang pertemanan. Pertemanan, soalnya emang dari keluarga dia juga nggak boleh pacaran. Oke. Jadi aku nggak memikirkan hal itu juga. Oke. Kalau itu pertanyaan berikutnya, pernah terpikir nggak menikah dengan Ricis? Ya, ada. Kenapa nggak? Apa kamu cuma di pikiran kamu aja, atau kamu nggak coba untuk melakukan sesuatu? Belum bisa juga karena dari akunya juga aku belum mau nikah cepet-cepet. Sedangkan dia udah dari Harus menikah, keluarga boleh ya pacaran. udah harus menikah untuk perempuan umur Iya. dia kali ya. Dari akunya sendiri tuh masih banyak yang harus aku cari dulu mimpi-mimpi aku karena aku nggak bisa menghidupi orang kalau akunya sendiri belum hidup gitu mas. Nah, tapi akhir-akhir ini saya lihat jarang ngonten sama Ricis. Apakah sekarang sudah jadi menjauh dengan Ricis atau mungkin gimana? Enggak menjauh sama sekali juga. Cuma lebih kayak ya aku sibuk, kita jadi nggak bisa ada waktu juga. Aku setiap hari tidur aja paling 4 jam. Jadi kadang tuh untuk ketemu kayak waktu itu sempat pernah mau ketemu juga, cuman udah kemalaman, nggak enak, nggak jadi. Ya waktunya aja kurang tepat sih sebenarnya. Waktu yang kurang tepat. Iya, tapi kan waktu itu juga kita punya program bareng, jadi seminggu sekali pasti ketemu. Apakah jangan-jangan dengan seringnya atau kehadiran Alsyad Ahmad di kehidupan Ricis atau di hidup Ricis sekarang yang membuat kamu jadi sekarang mundur? Enggak juga. Enggak. Cemburu dengan Alsyad Ahmad nggak? Enggak. Enggak. Oh, memang lagi ada kesibukan. Lagi sibuk banget. Akunya juga setiap hari syuting sinetron ini kan kita nggak ada yang tahu mas ya. Iya. Kapan kelarnya, scene-nya berapa scene, walaupun kita udah ngasih waktu, oke, bisa sampai jam segini, tapi tetap aja pasti kadang ada yang ketinggalan, scene-nya masih harus diselesain. Kalau nggak diselesain, besoknya udah tayang, nggak bisa lagi. Mau nggak mau ya harus kelarin dulu. Terus aku juga ada Facebooker kan, Iya. buka puasa. Jadi waktunya juga udah kemakan, waktu day-nya gitu untuk nyari matahari untuk si JWB. Ngerasa capek nggak dengan kesibukan akhir-akhir ini? Pasti capek sih mas, cuman aku mikir lagi, aku bersyukur lah atas apa yang dikasih sama Allah tuh. Ya untuk aku gitu, tiba-tiba aku bisa langsung banyak kerjaannya. Iya. Ya aku bersyukur banget. Capek ya udah pasti konsekuensi kerja kan. Oke. Sekarang kamu tinggal sama siapa? Sendiri mas, Keluarga di Aceh. Di Aceh. Keluarga kamu setuju dengan jalan hidup kamu sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang mama tuh selalu mendukung, mensupport banget, Dekat dengan mama. dekat banget sama mama. Mama pernah bilang nggak pengen jodoh yang seperti apa untuk kamu? Iya, mama cuma minta yang soleh, yang ngerti agama. Iya. Kalau personality yang mama serahin ke aku sendiri, tapi mama pengennya yang bisa dekat sama mama.
karena ya kalau yang namanya udah berkeluarga, kalau nggak bisa deket pasti nanti ada jarak dan mungkin bisa bikin aku nggak deket kali ya sama mama. Waktu kamu dekat dengan Ricis, ada komentar mama nggak? Komentar nggak ada sih mas. Waktu kamu pacaran dengan mantan kamu yang namanya Hafiza? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Mama selalu setuju aku sama siapapun. Dulu pernah sih ngomong nggak setuju. Oke, kenapa? Nggak suka mama sama orangnya. Iya. Jadi mama nggak setuju dulu. Orangnya kenapa pada saat itu? Nggak apa-apa sih sebenarnya menurut aku. Feeling aja. Cuma feeling kali, feeling orang tua. Oke, sekarang gini aja. Hafiza, kenapa kamu putus sama Hafiza? Karena emang nggak cocok, nggak sefrekuensi. Sempet ribut setelah putus? Sering. Sering? Setelah putus pun sering ribut dulu. Sering ribut? Nah, tapi dengar-dengar kamu kan mau main bareng lagi sama dia di Jodoh Wasiat Bapak. Saya belum tahu sih mas kalau itu, karena belum ada keputusan dari pihak TV-nya. Cuman kemarin sempet nanya ke pihak Tebali kan, Hafiza nih gitu. Terus kata Tebali, Iris, Antv yang minta, bla bla bla. Karena Antv yang minta ya pihak PH pun sebenarnya kan nggak bisa gimana-gimana mas. Iya. Pihak stasiun TV yang minta, ya aku juga sebagai pemain ya aku harus profesional dengan siapapun aku main. Dan aku sebenarnya personality sama Hafiza nggak ada masalah apa-apa. Kita baik-baik aja. Oke, kalau nanti main bareng lagi sama dia, kamu nggak akan canggung? Enggak dong. Enggak ya? Karena ya udah biasa aja juga, temen. Temen. Mm-mm. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kita kan juga keluarga dekat dengan Natasha Wilona. Pertanyaan saya, benar nggak kamu sempat dekat dengan Natasha Wilona? Ya sempet lah deket. Dekat itu artinya Dekat-dekat. kamu mendekati dia kan? Ya Apa yang kamu suka di Natasha Wilona pada saat itu? anaknya pekerja keras. Mhm. Dia pekerja keras, baik juga. Waktu itu emang sering konten bareng juga. Sama-sama sih sefrekuensi. Dia Sagittarius, aku juga Sagittarius. Terus kenapa nggak jadi? Waktu itu ya belum jodoh. Beda agama juga. Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kalau dulu kamu kan, ibaratnya saya kenal kamu pertama kali pada saat kamu membintangi video klip Tiara, Ziva, dan Lyodra, betul? Bener mas. Kamu merasa nggak bahwa itu adalah titik awal kesuksesan kamu? Iya aku ngerasa itu. Dari situ aku tiba-tiba langsung meledak gitu. Orang-orang banyak yang tahu. Iya. Followers Instagram aku langsung nambah banyak banget. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah cinlok dengan Tiara Andini? Enggak sih mas. Dengan Ziva? Nggak pernah juga. Lyodra? Enggak. Tapi pertanyaan saya, andai kata di dunia ini tinggal 3 orang wanita dan kamu mau nggak mau harus menikah dengan salah satunya, kamu milih menikah dengan Ziva, Tiara, atau Lyodra? Sama Ziva sama Lyodra nggak bisa. Kenapa? Beda agama. Jadi kamu lebih memilih menikah dengan? Yang seagama si Tiara sih mas. Tapi jika di dunia ini tinggal ada Tiara Andini dan juga Ria Ricis, kamu lebih memilih menikah dengan siapa? Aku lebih kenal sama Ricis sih. Jadi lebih memilih dengan Ria Ricis. Ricis. Namun jika di dunia ini tinggal ada Ria Ricis dan ada Hafiza mantan kamu, siapa yang kamu pilih? Ricis sih mas. Kalau buat menikah. Menikah. Terakhir ada yang ingin kamu sampaikan mungkin ke Ricis? Ya aku cuma pengen cepet sembuh aja, jangan sakit-sakit, sehat-sehat terus. Kalau begitu, Haris Friza, dengarkan sugesti saya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan pada hitungan ketiga, bangun. 1, 2, 3, bangun. Gimana? Kamu tidur enak ya? Udah lama gak tidur selama kayak gini ya? Bingung ya? Emang gitu, orang kalau habis dihipnotis relaksasi berasa habis tidur berjam-jam. Oke, tapi enak gak tidur begini? Udah lama gak tidur nyenyak kayak gini ya? Iya sih. Iya. Nah, oke. Habis ini jujur lo barusan gue hipnotis. Lo lihat dulu tayangan. Tenang, tadi gue akan tayangkan sesuai dengan keinginan lo. Oke, jangan lupa subscribe YouTube-nya Haris Friza juga.
ya kan? Follow Instagram gue juga, jangan lupa gue juga di subscribe. Subscribe. Nah, follow Instagram gue juga king_uyakuya. Subscribe. King. Ya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.